Hey, what is up? Gole di sini dari Kantin Teknologi. Selamat tahun baru, dan di tahun yang baru ini gue punya beberapa resolusi, salah satunya untuk meningkatkan produktivitas di kehidupan gue sehari-hari ya. Entah itu bermain game, buat belajar, ataupun untuk bekerja. Nah, ngomong-ngomong tentang produktivitas atau productivity, gue punya di depan gue ada sebuah keyboard. Sebenarnya keyboard biasa, tapi ini masuk dalam kategori mechanical keyboard. Kenapa disebut mechanical keyboard? Karena beda dengan keyboard pada umumnya, mechanical keyboard itu mempunyai switch mechanical di baliknya ya. Yang bakal kita review bukan keyboard ini keyboard dari LK67 dari Gamma Key LK67. Di sebuah mechanical keyboard yang baru aja nyampe ya. Nggak baru-baru banget sih, tapi udah dari holiday kemarin. Kita coba buat pesan dari website di luar, makanya agak penyok-penyok, tapi nggak masalah. Don't judge a book by its cover. Jadi kita baca dulu isinya, baru kita judge dia itu sekeren apa ya. Kalau kita lihat di depan, sebenarnya keyboard ini warna hijau, terus tengah-tengahnya ada warna putih, orange, dan juga ada sebuah bunderan ya, kayak knob gitu namanya, yang bisa diputer-puter. Selain tombol-tombol keyboard yang bisa diketik atau dipencet juga. Dan knob layout, full bike, sepeda full ya, hot swap, full color RGB, full key driver definition, built-in silence, spatial satellite axis, hidden switch, dan PBT keycaps. Jadi sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti tentang fitur-fitur dan definisi yang disebutkan di depan sini ya, karena ini impor dari China, dari Tiongkok, jadi mungkin translasi ke Inggrisnya agak beda gitu. Kalau kita lihat di samping, kita tuh memang dapet yang dicentang tuh sebelah sini, yang bernama Gateron Switch, berwarna yellow atau kuning. Kalau lihat di belakang, ini yang disebut dengan fitur-fitur yang dia tawarkan. Separate keypad, independent volume knob, hot swappable keyboard backcase, full bottom RGB lighting system, multifunction driver software, dan lain-lain. Layoutnya seperti ini ya, kayak di depannya juga. Dalamnya masih ada semacam box berwarna hitam. Inilah dia keyboardnya. Jadi kalau lihat dari sedikit overview-nya ya, dia sebenarnya bentuknya nggak kayak keyboard pada umumnya, ada full gitu, tapi ini semacam keyboard yang sedikit dipangkas ya fungsi-fungsinya, jadi lebih kecil. Keyboard itu sebenarnya sebuah keyboard yang mempunyai form factor 65%, 65% form factor ya. Jadi bedanya dengan keyboard biasa, di sebelah kanan dia nggak ada numpad ya. Biasanya kalau keyboard yang full size atau yang ukuran penuh, di kanan ada numpad yang bisa kita ketik kayak kalkulator gitu. Kemudian di atasnya juga ada yang namanya function row. Jadi F1 sampai F12-nya itu nggak ada. Diganti, ditukar, dan dimasukkan ke dalam row angka ini ya. Jadi 1 sampai 0 dan minus dan plus. Jadi F1 sampai F12-nya diganti ke sini. Selain itu sebenarnya fungsinya sama. Tapi di keyboard ini juga punya yang namanya knob ini, form factornya 65%, dan ditambah sebuah volume wheel ya, atau knob, atau lingkaran atau dial, istilahnya bisa diputer-puter kayak radio gitu. Dan memang fungsinya adalah untuk mengatur volume. Tapi selain bisa mengatur volume, dia juga bisa dipencet untuk play dan pause. Jadi totalnya ada putar kiri, putar kanan, dan ditekan gitu. Jadi ada 3 buah kontrol ya. Keyboard ini dilengkapi dengan PBT keycaps ya, salah satu keycaps yang bahannya plastik tapi punya kualitas yang oke punya. Kenapa oke punya? Karena legendnya atau tulisan ini dicetak di dalam lapisan luar plastiknya gitu. Legend ini nggak bakal cepat pudar atau hilang. Jadi escape-nya SC ini bakal tetap, garis di spasi juga nggak bakal langsung hilang gitu ya. Kemudian kenapa gue bilang buat ningkatin produktivitas? Sebenarnya dia tuh punya 3 mode ya. Mode yang pertama adalah seperti biasa, dia bisa pakai kabel dicolok, dan kali ini sudah menggunakan USB Type-C ya. Jadi buat elektronik modern ini oke banget. Dan yang kedua adalah Bluetooth seperti biasa, jadi bisa di laptop, HP, ataupun di tablet. Dan yang ketiga, kita dapat dongle wireless dengan koneksi 2,4 GHz nih. Jadi buat latensi yang lebih kecil, atau buat ngetik-ngetik yang cepat gitu ya, atau bermain game yang butuh
respons lebih tinggi, kita bisa pakai dongle tersebut. Switch-nya adalah Gateron Yellow yang seperti disebutkan di depan tadi, karena memang warnanya warna kuning, dan karakteristiknya adalah dia itu silent dan linear gitu. Jadi nggak terlalu ada hambatan ketika kita pencet, tapi dia halus dari ujung pertama kita pencet sampai mentok ke bawah gitu ya. Kemudian yang bikin dia keren lagi, dari pabrik dia juga dikasih yang namanya loop ya, atau lubrikan, atau oli, atau pelumas. Jadi dari pabrik dia memang udah empuk banget gitu. Jadi buat ditekan memang halus. Jadi udah menggunakan Gateron Yellow yang halus, dan ditambahin di baliknya ini semua kunci-kuncinya atau switch-nya dikasih pelumas. Jadi ketika ditekan itu enak banget dan empuk banget. Selain itu dia punya step atau stabilizer. Nah, kalau dilihat ini seimbang banget ya. Jadi kalau di keyboard itu nah, ketika gue buka di sini ada dalamnya ada semacam penyeimbang. Ketika kita mengetik atau menekan tombol yang besar seperti spasi ini, dia tetap seimbang gitu ditekannya. Jadi ujung-ujungnya itu ada sedikit kayak minyak gitu, pelumasnya atau loopnya. Jadi bikin dia tetap halus, dan di balik sini juga ada loop, tapi di dalamnya juga dikasih penyeimbang. Buat yang suka modifikasi, keyboard ini juga nggak kalah menarik karena selain mempunyai Gateron Yellow atau switch yang halus tadi, kalau kita nggak cocok, kita bisa ganti switchnya karena keyboard ini merupakan keyboard yang removable ya. Jadi switch di balik keyboard ini ya, yang berwarna kuning, kalau kita nggak suka sama suara atau sensasi ketikannya, itu bisa diganti dengan switch yang lainnya. Dan kita coba lihat aksesoris yang dikasih. Tadi gue udah denger ya, ternyata dalamnya memang kita dikasih semacam switch cadangan atau spare partnya ya. Jadi ini bentuk switchnya kalau kita cabut. Ada pin dan ada kaki tambahannya buat dia jadi seimbang. Kalau kalian nggak terlalu suka dengan sensasi ngetiknya dengan Gateron Yellow, kalian bisa ganti sesuka kalian ya. Ini gue kasih dengerin suaranya ke mic. Jadi dia lebih ke arah linear ya. Jadi nggak ada feedback yang dikasih ketika kita tekan, dan halus banget. Ini kita dapat USB Type-C. Sebenarnya nggak terlalu wow ya. Tapi yang gue rasakan ini tebal banget sih, dan braided kabelnya. Ini bisa buat transfer data harusnya karena buat keyboard, buat ngecas juga pakai ini ya. Karena dia ada wirelessnya, warna silver hitam gitu. Lagi yang kita dapat ini dongle yang gue bilang tadi. Kalau kita menggunakan mode 2,4 GHz, ini harus kita colok ke device yang mau kita gunakan keyboardnya, mode ke wireless ya, atau yang di kiri ini ada kayak gambar wifi. Sini ada pemancarnya, kita colok ke komputer atau laptop, bisa kita pakai. Kemudian kita juga dapat tukang cabut keycapsnya ya. Ini bisa nyabut keycapsnya, masih baru jadi masih rapat banget ya. Nah, sebutnya buat keycaps. Ketika kita udah cabut keycaps ini, kita ada kayak semacam pencapit ini bisa kita buat cabut switch di dalamnya. Dan kalau ini rusak gitu misalnya, kita juga dapat spare part 2 buah switch Gateron Yellow. Atau kalian nggak suka mau ganti yang warna merah, biru, hitam, dan lain-lain, gampang banget karena kita udah dikasih kuncinya ya, semacam kunci kalau di mobil, kunci buat buka baut segala macem, mur. Nah, ini buat ngebuka switch. Menurut gua di tahun 2022 ini keyboard dengan form factor atau bentuk seperti ini ya, 65%, yang nggak punya numpad, jadi nggak terlalu panjang gitu, bakal populer. Karena kalau kita lagi kerja, abis itu kita pengen relaksasi sambil main gitu, dia tuh nggak bakal menghalangi mouse kita karena nggak terlalu panjang di meja kita ya. Ketika kita main nggak bakal terlalu nabrak-nabrak gitu, karena ukurannya juga compact banget. Kedua, dia punya faktor lainnya, PBT itu bikin dia bakal awet karena huruf-hurufnya nggak gampang hilang. Tapi kalau kalian nggak suka dengan sensasi ketikannya, kalian bisa cabut keycapsnya. Jadi yang ketiga, kita bisa ganti switch di dalamnya. Tadi ini dapat yang warna yellow. Kalau nggak suka, mungkin suka yang feedbacknya lebih kenceng atau hobi ngetik gitu, kan bisa ganti yang warna biru. Nah, itu bisa banget karena keyboard ini sudah support buat
removable switch, jadi gampang banget ganti-gantinya. Dan yang keempat, dia punya knob atau fitur atau gimmick yang aneh ya. Kalau kalian suka dengerin lagu, nonton YouTube, kontrolnya gampang banget, tinggal kecilin kalau terlalu gede, tinggal gedein kalau kurang kedengeran video ini. Habis itu mau play pause juga enak banget. Jadi dari wireless pun bisa kita buat kontrol video atau musik. Keyboard yang unik ya, Gamakei LK67, dan gua rasa di 2022 bakal jadi beken banget. Atau kata anak zaman sekarang trendy ya, happening gitu ya. Gua harap ini bisa ningkatin produktivitas gua. Jadi dia punya RGB lighting juga sebenarnya. Karena studionya agak terang jadi nggak terlalu kelihatan, tapi kalian kemungkinan bisa lihat sedikit kayak pelangi RGB gitu. Mantep ya. Nah, kita coba dengerin ya suaranya kayak gimana. Berikut ini tes suara ketik Gamakei LK67. Oke, mari kita ketik. Nah, jadi itu dia Gamakei LK67 ya. Sebuah keyboard yang unik, punya beberapa fitur menarik dan juga fitur-fitur yang udah umum yang biasa kita gunakan sehari-hari buat main atau belajar atau bekerja. Dan buat harganya, jadi kalau gua mau bocorin, harganya itu sekitar di 1 jutaan. Kita impor dari website di luar, nanti gua kasih tahu di bawah. Buat gua pribadi, gua suka sama keycaps-nya ya. Tampilannya, warnanya gua suka juga. Agak unik, ada hijau, ada orange, dan ada putihnya. Ini BBT keycaps, jadi feel-nya oke banget. Kemudian secara pribadi gue juga prefer ke switch yang lebih silent ya. Nggak berisik gitu, dan halus dan nyaman digunakan. Dan dia juga punya kontrol, kayaknya bakal beken juga di 2022. Mode-mode disco gitu ya, kita bisa jadi DJ. Ya, buat sejutaan, lumayan banget. Dapat BBT keycaps yang mantep, switch yang oke, fitur yang unik, dan buat produktivitas, konektivitasnya juga lengkap. Ada kabel, ada wireless, dan juga ada Bluetooth. Jadi segitu dulu. Kalau kalian suka tentang teknologi, update tentang hal-hal yang canggih, jangan lupa follow kita, like dan subscribe, komen di bawah biar gue bisa tahu apa yang kalian suka, apa yang mau kita bahas lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace, Gole out.